Perkenalkan, nama saya Britney Christy dengan NIM D1A121069 dari kelas C Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung secara manual regresi sederhana. Pertama, kita akan mengetahui apa itu regresi linear sederhana. Baik, langsung saja. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Dan tujuan dari analisis regresi linear sederhana adalah untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sekarang langsung saja kita ke contoh soal. Di dalam soal ini, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kepemimpinan kepala cabang X dengan kinerja pegawai Y dengan jumlah angket 15 responden dengan data sebagai dapat dilihat terdapat 15 responden dan terdapat juga nilai X adalah di mana nilai X adalah variabel bebas sedangkan Y adalah variabel terikat. Untuk menyelesainya, pertama kita membuat tabel penolong. Data yang telah diambil ini ditambahkan ke tabel bantu, lalu dihitung pula nilai X2, Y2, dan XY. Sebelum itu, kita menghitung total dari nilai X. Dari nilai X total diperoleh nilai total yaitu 2524, sedangkan pada variabel Y diperoleh nilai total 3035. Dengan nilai rata-rata X 168,3 dan nilai rata-rata Y 202,3. Untuk menghitung nilai rata-rata, yaitu menghitung total keseluruhan dengan dibagi dengan total responden. Selanjutnya menghitung nilai X2, yaitu dengan cara mengalihkan nilai X dengan nilai X, yaitu 164 dikali 164 menghasilkan 26.896. Cara ini dilakukan secara sama pada angka selanjutnya yang terdapat pada X2. Setelah selesai menjumlahkan, maka diperoleh nilai total X2 yaitu 42.756 dengan nilai rata-rata 28.500,4. Selanjutnya, menghitung nilai Y2 pun caranya sama, yaitu mengalihkan Y dengan Y, yaitu 202 dikali 202 menghasilkan 40.804. Ini pun dilakukan secara sama pada angka yang terdapat pada Y2. Setelah selesai menjumlahkan, maka diperoleh nilai total Y2 yaitu 61.876,41 rupiah dengan nilai rata-rata 41.250,7. Menghitung nilai XY pun sama dilakukan dengan cara mengalihkan nilai X dan Y sehingga menghasilkan nilai total
51.368,7 dengan nilai rata-rata 32.045,8. Cara penyelesaian selanjutnya adalah kita mencari nilai B, di mana rumus mencari nilai B yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X2 dikurang sigma X pangkat 2, di mana diketahui bahwa N adalah 15, XY 51.367 dikurang 2524 dikali 3035 dibagi 15 dikali 42756 dikurang 2524 pangkat 2. B sama dengan 44.965 dibagi 42.014 menghasilkan nilai B yaitu 1,1. Selanjutnya mencari nilai A dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X dibagi N. A sama dengan 3035 dikurang 1,1 dikali 25.2524 dibagi 15. A sama dengan 3.333,7 dibagi 15 menghasilkan 22,2. Maka dapat dibuat persamaan regresi Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 22,2 ditambah 1,1 dikali X. Selanjutnya, menentukan interest prestasi berdasarkan hasil sebelumnya. Jadi, jika kepemimpinan kepala cabang dengan kinerja pegawai diukur dengan instrumen yang dikembangkan, maka setiap perubahan skor kepemimpinan kepala cabang sebesar 22,2 dapat diestimasikan skor kinerja karyawan akan berubah sebesar 1,1 pada arah yang sama. Selanjutnya, membuat grafiknya. Model grafiknya adalah seperti pada gambar di sini. Garis Y dan X, anggaplah garis X ini menuju ke 1, garis X ini menuju ke 1,1. Sedangkan garis Y menuju ke 22,2 dan nilai regresinya adalah di titik ini. Nilai regresinya adalah di titik ini sehingga dapat ditarik garis seperti ini menunjukkan Y sama dengan 22,2 ditambah 1,1 X dan garis ini merupakan garis regresinya. Selanjutnya, melakukan uji regresi atau uji F. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat regresi, yaitu jika regresi A sama dengan sigma Y2 dibagi N sama dengan 3035 pangkat 2 dibagi 15 sama dengan 61.481,7. Jika regresi B sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sama dengan 1,1. 51.360,87 dikurang 2.524 dikali 3.035 dibagi 15
menghasilkan 3297,4. Yang selanjutnya menghitung jumlah kuadrat residu. Jika regresi sigma Y2 dikurang jika regresi A kurang jika regresi B ber A sama dengan 61.876 dikurang 61.481,7 dikurang 3.297,4 menghasilkan 1.381,9. Selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi R jika regresi A sama dengan 61.481,7. Regresi B sama dengan 3.297,4. Menghitung jumlah kuadrat residu dengan rumus R jika residu sama dengan jika residu dibagi N kurang 2 sama dengan 1.381,9 dibagi 15 dikurang 2 menghasilkan 106,3. Menghitung nilai F dengan rumus R jika regresi B A dibagi R jika residu sama dengan F sama dengan 3.297,4 dibagi 106,3 sama dengan 31,2. Menentukan nilai F tabel. Nilai regresi B A sama dengan 1. Nilai DB residu N kurang 2 diperoleh nilai tabel F 4,67. Membandingkan nilai uji F dengan nilai tabel F. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 31,02 lebih besar dari 4,67. F hitung lebih besar dari F tabel. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistik terhadap 15 orang responden, diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemimpinan kepala cabang dengan kinerja karyawan. Mungkin dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya terima kasih.